Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi Mayop Accounting, oke? Nah, topik kita kali ini, bagaimana cara kita membuat daftar persediaan barang dagangan di dalam Mayop, ya? Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh persediaan barang yang akan kita buat, ya. Nah, di sini saya menyediakan ada 3 jenis produk, ya. Ada kemeja pria, kemudian sepatu olahraga, dan juga tas wanita. Oke. Nah, kemudian di sini ada harga beli, ya. Harga belinya, kemudian ada juga jumlah atau quantity, ya, jumlah persediaan untuk masing-masing produk. Oke. Nah, kemudian di sini ada dia total harga. Nah, total harga ini adalah berasal dari perkalian harga beli dikali dengan jumlah, ya. Jadi untuk kemeja pria harga belinya 70.000, ya. 70.000 ini dikali 25, maka total harganya sebesar 1.750.000. Oke. Begitu juga untuk sepatu olahraga sebesar 3.600.000, kemudian tas wanita sebesar 3.825.000. Nah, total keseluruhannya yaitu 9.175.000 ini adalah nilai persediaan barang dagangan, ya. Nah, maka nilai ini yang sebesar 9.175.000 ini harus sama dengan nilai persediaan barang dagangan yang ada pada neraca, ya. Jadi kalau berbeda itu salah, ya. Nah, maka kita harus kembali kita pastikan, kita periksa apakah sama dengan persediaan barang dagangan yang ada di dalam neraca. Oke? Nah, jadi kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center kita klik accounts, ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita klik account list. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, persediaan barang sebesar 9.175.000, ya. Jadi sudah sama, ya, dengan persediaan barang dagangan yang akan kita buat, ya. Nah, kalau sudah sama, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, jika topik kali ini sangat bermanfaat, nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop Accounting dan juga bagi sobat cerdas, jika topik ini sangat bermanfaat, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, ya. Like dan share, dan jangan lupa juga klik loncengnya, ya, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Oke? Terima kasih, ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, caranya kita masuk ke dalam Mayop, ya. Nah, pada bagian comment center kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Nah, kemudian kita klik di bagian bawah ini tombol new. Nah, selanjutnya pada bagian item number di sini kita ketikkan nomor produknya atau nomor persediaannya. Nah, dari contoh kita tadi ini, ya. Nomor produknya adalah P01, namanya adalah kemeja pria. Nah, maka pada item number kita ketikkan P01, enter. Nah, pada bagian name kita ketikkan nama produknya atau nama persediaannya, kemeja pria. Nah, pada bagian bawah ada 3 pilihan. Jika barang dagangan tersebut kita beli, maka kita checklist pilihan I buy this item. Nah, kemudian jika barang dagangan tersebut kita jual, maka checklist dia pilihan I sell this item. Nah, kemudian kalau barang dagangan tersebut kita simpan, ya, untuk dijadikan persediaan, maka checklistlah dia I inventory this item. Nah, kemudian pada bagian sebelah kanan ini, di sini kita pilih nama-nama akun yang berhubungan dengan persediaan, ya. Nah, yang pertama, cost of sales account. Nah, di sini kita pilih nama akun HPP, ya.
Nah, kita pilih HPP, kemudian klik Use Account. Nah, selanjutnya pada bagian Income Account for Tracking Sales. Nah, di sini kita pilih akun penjualan ya. Kita pilih akun penjualan. Nah, kemudian pada bagian Asset Account for Item Inventory. Nah, di bagian ini kita pilih akun persediaan barang ya. Nah, kita cari ini ya, akun persediaan barang, kemudian klik Use Account. Nah, inilah dia nama-nama akun yang kita tentukan untuk membuat persediaan barang. Ya. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik tab Buying Detail. Nah, di bagian ini bisa kita lengkapi ya. Tapi yang kita lengkapi adalah bagian yang pentingnya saja. Oke? Nah, pada bagian tax code when bought, nah di sini kita pilih pajak yang diterapkan pada saat barang dagangan ini dibeli ya. Nah, maka yang kita pilih di sini adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai, use tax code. Nah, kemudian pada bagian standard cost, nah di sini kita tentukan harga beli barang dagangan ya. Dari contoh kita ini untuk kemeja pria harga belinya adalah 70.000 ya. Nah, maka pada bagian standard cost-nya kita ketik 70.000. Nah, selanjutnya pada bagian buying unit of measure, di sini kita tentukan satuan barang dagangan tersebut ya. Apakah dia unit, buah, ya, saset, ya, atau misalkan kilogram, begitu ya satuannya. Nah, untuk contoh kita kali ini kemeja pria kita buatkan unit ya satuannya. Nah, kemudian pada bagian number of items per buying unit. Nah, di sini kita bisa tentukan ya dalam satu satuan itu ada berapa jumlah barang ya. Nah, untuk kali ini kita buatkan satu, artinya satu satuan itu adalah sebanyak satu barang ya jumlahnya. Nah, yang di bagian bawah ini bisa kita lengkapi ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang kita lengkapi adalah hal-hal yang pentingnya saja. Oke? Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik tab Selling Details. Nah, pada bagian tax code when sold, di sini bisa kita pilih pajak yang diterapkan saat barang dagangan tersebut dijual ya. Nah, kita pilihlah dia PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian kita klik Use Tax Code. Nah, pada bagian Best Selling Price, di sini bisa kita tentukan harga jualnya. Nah, kemudian Selling Unit of Measure, di sini adalah satuannya ya. Nah, kemudian yang lain ini bisa kita lengkapi, tetapi yang kita lengkapi yang kita tentukan adalah yang pentingnya saja. Oke? Nah, selanjutnya di bagian bawah kita klik tombol OK ya. Nah, maka akan ditampilkan di sini persediaan barang dagangan yang sudah kita buat tadi. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk barang berikutnya. P02, nama persediaannya adalah sepatu olahraga. Nah, kembali kita klik tombol New. Item numbernya P02, Enter. Name-nya sepatu olahraga. Nah, ini kita checklist 33. Nah, maka otomatis di sebelah kanannya akan ditampilkan nama-nama akun yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Otomatis sudah ada ya. Oke. Nah, pada bagian tab Buying Details kita klik. Nah, pajaknya juga sudah otomatis ada sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya ya. Berikut juga dengan satuannya. Nah, yang kita tentukan adalah harganya ya, harga belinya. Nah, dari contoh kita ini, untuk sepatu olahraga, harga belinya 120.000. Nah, kita ketikkan standar cost-nya 120.000. Nah, selanjutnya, kita klik di bagian atas ini, tab Selling Details. Nah, tax code when sold, ini juga sudah otomatis ya, PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK.
Nah, maka sepatu olahraga sudah ada. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah P03, nama persediaannya adalah tas wanita ya. Kembali kita klik tombol new, item numbernya P03, enter. Kemudian namanya adalah tas wanita ya. Nah, kita ketik tas wanita. Nah, ini kita checklist 33. Nah, selanjutnya kita klik tab buying details. Nah, untuk harga belinya dari contoh kita ini adalah 85.000 ya. Kita ketik 85.000. Nah, pajaknya sudah benar ya. Selanjutnya, satunya juga sudah ada. Kembali kita klik tab selling details. Nah, pajaknya juga sudah ada. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka akan ditampilkan semua daftar persediaan barang dagangan yang barusan kita kerjakan tadi. Ya. Nah, itu dia untuk membuatnya ya, daftar persediaan barang dagangan. Tapi kita masih menyelesaikan ya nomor, nama persediaan dan juga harga belinya. Selanjutnya kita menentukan ini ya, jumlah unit dan juga ini ya, harga jualnya, harga jual daripada barang dagangan tersebut. Nah, sekarang kita menentukan untuk jumlah unitnya. Oke. Nah, kita kembali ke dalam Mayok. Nah, masih di bagian inventory ya. Nah, di bagian bawahnya itu kita klik adjust inventory. Nah, selanjutnya pada bagian date di sini kita tentukan tanggal dibuatnya persediaan barang dagangan tersebut. Nah, karena ini adalah berhubungan dengan nilai persediaan yang ada pada neraca ya, untuk saldo awalnya, maka kita buatkan tanggalnya ini adalah tanggal 1 ya. Kita buatkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian memo, nah di sini kita tentukan keterangannya ya. Misalnya adalah persediaan barang dagangan. Barang dagangan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini pada kolom item number kita pilih barang dagangan yang akan kita tentukan jumlah unitnya ya, jumlah persediaannya. Nah, kita tekan tombol tab. Nah, yang pertama kita pilih kemeja pria ya, use item. Nah, pada bagian quantity di sini kita masukkan jumlah persediaan. Untuk kemeja pria jumlahnya 25 ya. Kita ketik 25, tekan tab. Nah, pada bagian kolom unit cost kita ketikkan harga belinya. Untuk kemeja pria harga belinya 70.000. Ya. Kita ketik 70.000. Nah, selanjutnya tekan tab ya. Pada bagian account di sini kita pilih akun persediaan barang dagangan. Ya. Kita cari persediaan barang dagangannya. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita klik use account. Nah, kita lanjut untuk persediaan berikutnya. Tekan tombol tab. Nah, berikutnya adalah sepatu olahraga, use item. Nah, jumlah unitnya 30 ya. Kita ketik 30, tekan tab. Harga belinya 120.000. Kita ketik 120.000. Untuk unit cost ya, harga beli. Nah, account-nya adalah persediaan barang dagangan. Oke. Nah, ini dia persediaan barang, use account. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, tekan tab. Tas wanita ya. Nah, tas wanita jumlahnya adalah ini ya, 45. Kita ketik 45. Nah, unit cost-nya adalah 85.000. Ya. Kita ketik 85.000. Nah, account-nya adalah persediaan barang dagangan. Oke. Nah, ini dia persediaan barang. Use account. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record.
kemudian cancel ya untuk menutup kotak dialog. Nah, itulah cara kita menentukan jumlah unit persediaan barang dagangan. Nah, selanjutnya kita menentukan ini ya, harga jualnya ya. Nah, kembali kita ke dalam Mayop. Nah, masih di bagian inventory. Nah, di bagian bawahnya ini kita klik set item price. Nah, maka pada bagian current price bisa kita tentukan harga jualnya. Nah, untuk kemeja pria harga jualnya adalah ini ya, 95.000. Kita ketik 95.000. Nah, untuk sepatu olahraga yaitu ini 160.000. Nah, kemudian untuk tas wanita harga jualnya 100.000. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, itulah cara kita untuk membuat ya daftar persediaan barang dagangan secara lengkap ya. Mulai dari nomor, nama persediaan, kemudian yang tadi ya, jumlah unit, harga belinya, dan yang terakhir tadi adalah menentukan harga jual barang dagangan tersebut. Nah, itulah cara kita untuk membuat daftar persediaan barang dagangan. Semoga bermanfaat, oke? Nah, jangan lupa ya, jika topik ini sangat bermanfaat, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel ini, like dan share sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Oke? Nah, begitu dulu topik kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya.